Belajar tentang penyetaraan reaksi redoks pada reaksi autoredoks. Pelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang penyetaraan reaksi redoks pada reaksi redoks biasa ya. Nah, bedanya apa? Coba kita lihat penjelasan berikut ini. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi itu adalah reaksi di mana satu zat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus, atau oksidatornya sama dengan reduktornya. Nah, ini dia penyetaraan metode setengah reaksi ya. Ini mengingatkan kembali ya, ini catatan kecilnya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Setarakan reaksi redoks dalam suasana basa di bawah ini dengan metode setengah reaksi. Nah, ini ada reaksinya. Seperti biasa cari dulu yang namanya Bilox ya. Nah, jadi kalau seperti ini, coba kita lihat yang mengalami reduksi siapa, yang mengalami oksidasi siapa. Cl2 Biloxnya dari 0 menjadi plus 5, kemudian dari 0 menjadi minus 1. Nah, artinya si Cl2 inilah zat yang mengalami reduksi dan dia juga yang mengalami oksidasi sekaligus. Nah, satu zat mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi sekaligus ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau metode setengah reaksi kita pecah-pecah dulu reaksinya, yang mana setengah mengalami oksidasi, yang mana setengah lagi mengalami reduksi. Nah, ini dia. Yang mengalami oksidasi si Cl2 menjadi ClO3-. Kemudian yang mengalami reduksi itu ada si Cl2 menjadi Cl-. Nah, ingat langkahnya, kita selesaikan yang di atas dulu. Cl2 ada di kiri ada 2, di kanan 1, berarti yang ini kita kali 2. Kemudian oksigennya di sini ada 6, di kiri kurang, berarti tambah 6H2O. Di sebelah kiri hidrogennya ada 12, berarti di kanan tambah 12H positif. Sekarang ke muatan, di sebelah kiri muatannya 0, di sebelah kanan itu ada -2 ditambah 12, berarti 10 ya. Nah, jadi elektron yang negatif itu kita tambah di sebelah mana? Kalau muatan di kiri 0, di kanan plus 10, berarti di kanan ditambah 10 elektron. Nah, kita selesaikan reaksi reduksi yang di bawah. Setarakan dulu unsurnya, 2, Cl-nya di kiri, di kanan dikali 2. Terus oksigennya tidak ada, skip. Hidrogennya juga pada reaksi setengah reaksi ini tidak ada. Langsung ke muatan, muatan di kiri 0, di kanan -2. Berarti elektronnya kita tambah di sebelah kiri sebanyak 2 elektron. Nah, kalau sudah seperti ini, yang atas coba lihat 10 elektron, 2 elektron, KPK-nya itu ada 10. Berarti supaya elektronnya habis, nanti yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Nah, kalikanlah 1, ini koefisiennya semua. Kalikanlah 5 koefisien dari setengah reaksinya ini ya. Nah, jadi begini. Nih, kemudian yang di bawah kita kali 5 elektronnya, 10. 1 kali 5, 5 Cl2, 2 kali 5, 10 Cl- ya. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita eliminasi yang sama dan berseberangan. Nih, 10 elektron kurang 10 elektron ya. Habis, enggak ada lagi yang sama, langsung turunkan. Sebelah kiri 6H2O ditambah Cl2 sebanyak 6 ya. Nah, ibaratnya begini, 6H2O ditambah Cl2 ditambah 5 Cl2. Ini kan sama, bisa dijumlah. Jadi 6 Cl2 menghasilkan 2 ClO3- ditambah 12H+ ditambah 10 Cl-. Nah, karena dia dalam suasana basah, ingat, ini ada notnya ya, ini ada catatannya. Kalau suasana basah, di akhir step tambahkan OH- sebanyak H positif. Tapi seandainya kalau misalnya kamu ketemu sama soal dalam suasana asam, cukup sampai di sini penyetaraannya. Oke, nah ini soalnya minta dalam suasana basah, berarti kita tambah OH- sebanyak H+. Jumlah H+ di sini ada 12H+, berarti tambahkan OH- sebanyak 12 ya. Nih, 12 OH- di kiri, 12 OH- di kanan ya.
Nah, jadi kalau begini coba kita lihat yang di sebelah kanan. Ini ada 12H positif sama 12OH min. Ini bisa membentuk 12H2O. Sementara yang sebelah kiri 12OH min tidak ada H positifnya ya. Jadi biarkan saja, tuliskan seperti itu. Tapi yang di sebelah kanan kita ubah menjadi 12H2O. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di kiri ada 6H2O, di kanan ada 12H2O. Ini bisa kita eliminasi ya. Sisanya 6. Oke, nggak ada lagi yang sama ya. Oke, tinggal turunkan ke bawah. Nah, ini dia yang namanya reaksi redoks yang sudah setara pada reaksi autoredoks. Ya, coba kita perhatikan Cl di kiri sudah ada 12, di kanan jumlah Cl-nya ada 2 ditambah 10, 12 ya. Kemudian O di kiri ada 12, O di kanan ada 6 ditambah 6, 12. Kemudian H-nya ada 12, di kanan juga 12. Kemudian muatannya min 12, di sebelah kanan ada min 2 ditambah min 10, min 12. Sama ini yang dikatakan reaksi sudah setara. Ya, ingat kalau pada metode setengah reaksi, kalau dalam suasana basah ditambahkan OH- di kedua ruas sebanyak jumlah H positifnya ya. Oke, setelah step yang ini ingat catatannya, tambahkan OH- sebanyak H+. Kemudian ini kita ke metode Bilox, penyetaraan reaksi autoredoks dengan metode Bilox ya. Nah, contoh setarakan reaksi redoks dalam suasana basah di bawah ini dengan metode Bilox. Nah, walaupun di sini ditulis reaksi redoks, kamu harus tahu nih kalau ini adalah contoh dari reaksi redoks yang autoredoks ya. Nah, kenapa? Karena ini ciri-ciri pertama, satu zat menjadi dua zat. Kemudian Biloxnya pun harus berubah ya. Kalau ketemu satu zat menjadi dua zat tapi Biloxnya nggak berubah, ya itu bukan autoredoks. Ini 0, kemudian ini ada Cl-nya plus 5, ini minus 1 ya. Ini kita skip aja, ini menunjukkan dia dalam suasana basah ya. Ini kita skip aja OH- sama H2O. Nah, coba lihat, kita lihat yang mana yang mengalami oksidasi dari Cl2 menjadi ClO3-. Jumlah unsur Cl-nya yang mengalami oksidasi udah sama belum? Yang mengalami oksidasi ya. Nah, jumlah unsur Cl-nya belum sama, berarti ini kita kali 2. Kemudian kita lihat satu lagi, Cl2 menjadi Cl-, jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox sudah sama belum? Belum ya. Nah, kalau ini 2, berarti yang ini dikali 2. Nah, itu bedanya sama reaksi redoks yang biasa ya. Oke, jadi kita nggak bisa melihat di sini ada 2, di sini udah ada 2 loh. Kalau di jumlah nggak gitu ya. Kita lihat satu persatu. Karena satu zat mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Jadi satu persatu, yang oksidasi dulu disetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Biloxnya. Kemudian setarakan jumlah unsur yang mengalami reduksi, gitu ya. Nah, setelah ini kita masuk ke elektron. Bilox dikali jumlah unsur. Nah, coba lihat, Bilox dikali jumlah unsur 0, Bilox dikali jumlah unsur min 2 ya. Maka dari 0 ke min 2 reduksi 2 elektron. Kemudian yang mengalami oksidasi ini 0, 10 ya, 5 jumlah unsurnya si Cl ada 2, 10, berarti mengalami oksidasi 10 elektron. Supaya sama KPK nya kan 10 ya. Ini atas kali 1, yang bawah dikali 5. Nah, yang kita kali itu koefisiennya. Jadi kayak gini nih. Nah, kenapa Cl2? Kenapa Cl2 jadi 6 Cl2 di sini? Ingat, pertama kali dia dikali 1, berarti ada 1 Cl2. Kemudian dikali lagi 5, berarti ada 5 Cl2. Totalnya ada 6 Cl2. Itu ya. Nah, kemudian ini dia tetap, kemudian 2 ClO3- ya dikali 1 tadi. Ini jadi 10 Cl- ditambah H2O. Nah, ini diabaikan aja dulu, OH- sama H2O diabaikan, anggap nggak ada gitu ya. Nah, kemudian ini suasana basah ya. Suasana basah berarti kita ke muatan. Muatan di kiri ini 0. Ingat ya, ini diabaikan saja sama H2O nya. Muatan di kiri ini ada 0, di kanan ada minus 2 ditambah min 10, berarti minus 12. Di sebelah kiri ini ada 0, di sebelah kanan minus 12, berarti OH- yang ditambah harus 12 supaya sama muatannya.
Jadi sebenarnya OH- ini adalah menunjukkan dia dalam suasana basa. Jadi kalau misalnya dalam hati kita skip OH- sama H2O, ini muatannya 0, ini muatannya min 12, karena suasana basa tambahkan OH- berarti di kiri supaya sama muatannya. Nah, kemudian H di sini udah ada 12, H di kanan belum ada, berarti tambahkan 6H2O gitu ya. Dengan catatan ini tadi kita simpan dalam hati lah. Nih. Oke, paham ya? Nah, gitu dia. Ini dia cara untuk menyetarakan reaksi redox atau reaksi autoredox ya dengan metode Bilox. Ini udah setara. Nah, jadi begini aja. Kita perhatikan 6Cl2 12 ya. Kemudian ini ada 12 juga Cl-nya, H-nya ada 12, kemudian O-nya ada 12, 6 tambah 6 12 ya. Muatannya ada minus 12 kiri kanan. Ini udah setara. Jadi sebenarnya kalau kamu perhatikan di setengah reaksi tadi sama ini. Sama. Ya, jawabannya pasti sama. Cuman metode pengerjaannya aja yang berbeda. Terserah kamu mau pakai metode yang mana. Tapi kalau misalnya soalnya minta setengah reaksi, harus diselesaikan dengan setengah reaksi. Kalau Bilox dengan Bilox. Tapi seandainya tidak disuruh dengan metode apapun, ya pilih yang menurut kamu paling mudah. Gitu ya. Nah, jadi sampai di sini dulu penjelasannya. Sampai ketemu di part berikutnya.